Balik maning bersama SB Movie. Pada kesempatan kali ini, SB Movie akan mendongeng sebuah film aksi superhero dari Italia yang berjudul They Call Me Jake, yang dirilis pada tahun 2015. Oke guys, tak perlu berlama-lama, langsung saja kita sikat alur ceritanya. Film dibuka dengan diperlihatkan seorang pencuri kelas 3 yang sedang dikejar polisi akibat mencuri jam tangan mahal. Pencuri tersebut bernama Enzo. Lalu Enzo bersembunyi di sebuah kapal derek di tepi sungai. Karena Enzo nyaris tertangkap, dia pun nyemplung ke sungai. Setelah polisi kehilangan jejak dan pergi, Enzo mencoba naik ke kapal derek dengan menginjak drum yang berada di bawah air. Namun sialnya, drum tersebut pecah dan membuat Enzo masuk ke dalam drum yang ternyata terdapat limbah kimia. Setelah berhasil naik ke permukaan, Enzo berlari pulang menuju rumah naik bus. Saat di dalam bus, Enzo merasakan ada yang aneh pada tubuhnya. Dia pun batuk-batuk dan mengeluarkan cairan hitam hingga sampai rumah. Keesokan paginya, Enzo merasa tubuhnya sudah baik-baik saja. Lalu dia pun pergi menemui tetangganya yaitu Sergio untuk menjual jam curiannya. Di sini Sergio bekerja untuk seorang gangster yang diketuai oleh Fabio. Sementara itu di base camp, Fabio bersama anak buahnya yang sedang mendiskusikan tentang bisnisnya yaitu narkoboy. Saat Feby tengah mendongeng, datanglah salah satu anak buahnya yang usai mencuri HP dan memberikannya kepada Fabio. Namun Fabio menolak karena warnanya tidak sesuai keinginan Fabio. Lalu Fabio pun menghajarnya hingga tewas. E comunque, visto che la dritta del porto... Kita balik maning ke Enzo yang hendak menjual jam tangan curiannya. Setelah bertemu Sergio, Enzo diberi uang 100 euro untuk jam curiannya. La originale, da casa. Sebelum Enzo pergi, Sergio menawari Enzo untuk bergabung dengannya dalam perjalanan mengambil narkoboy. Karena Enzo nganggur dan butuh udut, dia pun setuju. Sesampainya di rumah Sergio, Enzo bertemu putrinya bernama Alessia. Di sini Alessia mempunyai keterbelakangan mental, yaitu dia suka menggambar anime superhero bertopeng. Alessia bertingkah aneh setelah ibunya meninggal. Scusa per mia figlia per prima, manco gli avessero dato gli ergastolo. Singkatnya, Sergio dan Enzo berangkat untuk mengambil narkoboy di sebuah bangunan kosong. Sesampainya di lokasi, Sergio melihat salah satu bandar narkoboy tewas karena overdosis. Kemudian Sergio yang tidak ingin misinya gagal, dia mencoba memberi penawar kepada bandar narkoboy. Namun justru malah menembak Sergio hingga tewas. Enzo yang bengong dan bingung, dia juga tertembak hingga terpental jatuh dari lantai 10. Disinilah mulai nampak keanehan. Setelah tertembak dan jatuh dari lantai 10, Enzo hidup kembali dan tidak merasakan sakit sedikit pun. Lalu Enzo pun pergi pulang. Di lain sisi, Fabio bersama anak buahnya berada di klub sedang menembang dan mabok-mabokan. Di sana juga ada Nunzia, dia adalah seorang teroris dan pemimpin pengedar narkoboy terbesar di Roma. Mereka sedang menjalankan bisnis di mana Nunzia akan membeli narkoboy dari Fabio yang sedang diambil oleh Sergio. Namun mereka tidak mengetahui bahwa Sergio sudah tewas. Sementara itu, Enzo yang hendak masuk ke rumah, dia dihentikan oleh Alessia yang menanyakan keberadaan ayahnya. Enzo yang masih bingung, dia pun mengabaikannya. Alessia yang ingin tahu tentang ayahnya, dia terus menggedor-gedor pintu. Enzo yang semakin frustasi, dia langsung meninju pintu hingga bolong. Dan Enzo merasa terkejut dengan kekuatan tangannya. Lalu dia mencoba lagi dengan mendorong lemari tanpa tenaga, namun mampu mencolot banter.
Pada malam harinya, Enzo punya rencana untuk mencuri ATM berikut mesin-mesinnya dan membawanya ke rumah. Selain mempunyai kekuatan super, dia juga mendapat kekuatan untuk menyembuhkan lukanya dalam sekejap. Di saat yang sama, di lantai bawah, Fabio dan anak buahnya datang mencari Sergio dan mengancam Alessia tentang keberadaan ayahnya. Fabio pikir Sergio telah membawa kabur narkoboynya. Tiba-tiba Enzo dengan topeng hackernya menerobos jendela dan langsung menghajar anak buah Fabio. Perkelahian singkat pun terjadi, hingga akhirnya sebelum Fabio pergi kabur, dia berhasil memotong jari kaki Enzo. Fuori raga! Tutti fuori! Tua! Setelah Fabio kabur, Enzo dan Alessia pun pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Enzo memasang kembali jari yang terputus sambil mendongeng gak jelas karena Alessia agak stres. Non è che ti puoi tirare indietro, La gente mi fa schifo. Però non è come il ministro Maso che c'ha. Keesokan paginya, luka pada jari kaki Enzo kembali normal. Kemudian Enzo membawa Alessia ke pantai asuhan karena Enzo tidak ingin terbebani oleh keberadaan Alessia yang kurang waras. È buona qua, io intanto vado a cercare tuo padre e poi ti organizziamo per il giorno dopo. Sementara itu, rekaman kamera CCTV melihat aksi Enzo yang sedang mencuri ATM dan kini menjadi viral. Fabio yang melihat berita tersebut, dia menyadari bahwa pria itulah yang ia lawan di apartemen Sergio. Sementara itu, Fabio in the gang juga harus segera memberikan narkoba yang dijanjikan kepada Nunzia. Lalu mereka pun merencanakan untuk merampok bank guna mendapatkan uang dan mengganti narkoba dengan uang yang banyak. Karena Fabio sangat takut dengan Nunzia yang penjahat nomor 1 di Roma. Vuole tu spicci? Keesokan paginya, Fabio dan anak buahnya bersembunyi di pinggir jalan raya dengan bersenjatakan lengkap dan siap untuk merampok mobil uang milik bank. Namun ternyata Enzo lebih dulu menyergap mobil uang tersebut. Fabio yang melihat aksi Enzo, mereka pun menembaki dari jauh. Akan tetapi Enzo berhasil kabur dengan membawa uang. Sesampainya Enzo di rumah, dia dikagetkan dengan kedatangan Alessia dengan para polisi. Ternyata polisi menemukan Alessia yang tersesat di jalan karena kabur dari panti asuhan. Abbiamo trovato la signorina che se la signorina ha dei problemi cerchino la. Setelah polisi pergi, Alessia yang terinspirasi dengan superhero, dia memberikan topeng Robot Chick dan menyuruh Enzo menonton film Robot Chick. Oh, mi raccomando, te la devi mettere quando ti trasformi, Piazzo Zero. Namun tak lama Alessia mengalami trauma dan berteriak histeris. Mi fa male! Lasciami andare! Sta nella grotta del fuoco. Keesokan harinya, Enzo membawa Alessia ke taman hiburan yang sudah tutup. Enzo menggunakan kekuatannya untuk menggerakkan wahana permainan sehingga Alessia bahagia. Tu sei piccolino piccolino! Di tempat lain, Fabio dan kaki tangannya yaitu Antonio sedang berdebat karena belum mendapatkan uang untuk membayar Nunzia. Lalu Antonio pun pergi karena tidak mau terlibat dengan Nunzia. Fabio yang kecewa dengan Antonio, dia kemudian menyuruh anak buahnya yang badannya gendut untuk membunuh Antonio. Sciogli i cali. Sementara itu, Enzo dan Alessia pergi ke mall untuk membeli baju yang diimpikan Alessia. Saat Alessia sedang mencoba baju barunya di ruang ganti, Enzo pun ikut masuk. Lalu mereka pun mbe. Bello,
Setelah keluar dari mall dan hendak pulang, Alessia terus menanyakan tentang ayahnya. Dan akhirnya Enzo pun menceritakan kebenarannya. Alessia kemudian marah dan menyalahkan Enzo karena membiarkan ayahnya meninggal. Andavamo a fare un lavoro insieme, poi è andato tutta a puttane e ci è rimasto secco. Di nessuno, nemmeno di me. Di tempat lain, Fabio melihat berita tentang viralnya kembali Enzo dengan baju hackernya yang tengah mencuri mobil yang membawa uang. Fabio pun berencana untuk mencari kekuatan super yang sama seperti Enzo. Di lain sisi, Alessia mencoba melarikan diri dari Enzo dan naik kereta mini. Enzo yang khawatir dengan Alessia, dia pun menghentikan kereta tersebut dengan kekuatannya. Orang-orang di kereta pun merekam aksi Enzo. Enzo yang menyadari bahwa dirinya telah direkam, lalu Enzo dan Alessia pun bergegas pergi bersama. Sementara itu di tempat lain, Fabio yang sedang transaksi narkoboy dengan pelanggannya seorang perempuan, tiba-tiba dia diserang oleh anak buah Nunzia dan menembak pelanggan Fabio. Kemudian Fabio disiram bensin dan hendak dibakar. Tiba-tiba pelanggan Fabio, si wanita pecandu, ternyata masih hidup dan langsung menembak anak buah Nunzia. Emo. Merasa ada kesempatan, Fabio pun langsung menghabisi anak buah Nunzia. Sementara Nunzia berhasil kabur dan wanita pelanggan narkoboynya malah ditembak oleh Fabio. Di saat Fabio pulang, dia mendapati semua anjingnya tewas dan beberapa anak buahnya juga metok. Lalu Fabio melihat di TV, nampaklah wajah Enzo yang sedang menghentikan kereta. Fabio yang mengenal Enzo, dia pun berencana menemui Enzo untuk menanyakan tentang kekuatannya. Sementara itu, Enzo dan Alessia memutuskan untuk melarikan diri ke kota lain karena polisi sudah mengantongi identitas Enzo. Kemudian mereka pun menginap di hotel. Saat malam tiba, Enzo bercerita kepada Alessia tentang masa lalunya. Namun tiba-tiba Fabio masuk dan langsung menembakkan obat bius ke Enzo dan mengikatnya hingga tidak bisa bergerak. Lalu Fabio mengancam akan membunuh Alessia jika Enzo tidak mau memberitahu rahasia tentang kekuatannya. Fabio juga menjanjikan apabila berhasil dia akan merampok bank di seluruh dunia dan menjadikan Enzo kaya. Kemudian Enzo yang tidak mau Alessia terluka, dia pun menunjukkan sungai yang dulu Enzo terjebur. Lalu meminta Fabio untuk jebur ke sungai tersebut. Namun Fabio tidak percaya. Fabio pikir Enzo menipunya. Tak lama datanglah Nunzia bersama anak buahnya dan langsung menembak Fabio. Saat terjadi baku tembak, Alessia tewas tertembak, lalu Fabio yang tertangkap, dia dibakar dan nyemplung ke sungai. Sebelum Alessia tewas, dia berpesan kepada Enzo untuk menyelamatkan orang-orang yang lemah. Salvali tutti. Diventare zio. Pagi harinya ternyata Fabio masih hidup dan dia kini mempunyai kekuatan yang sama seperti Enzo. Namun kini wajah Fabio lebih mengerikan akibat terbakar. Kemudian Fabio pergi ke rumah Nunzia dan membalas dendam dengan membunuh semua keluarga Nunzia. Dia juga merekam video dirinya atas aksinya. Dan Nunzia pun akhirnya dibunuh oleh Fabio. Kemudian Fabio masuk ke ruangan rahasia milik Nunzia. Di sana dia menemukan senjata juga bahan peledak yang berbahaya.
Di lain sisi, Enzo yang kini galau setelah kematian Alessia, dia pun berjalan tanpa arah dan tujuan. Tak lama Enzo melihat kecelakaan mobil yang di dalamnya terdapat anak kecil. Lalu Enzo pun menyelamatkan anak tersebut sebelum mobil meledak. Setelah itu, Enzo melihat di televisi atas aksi Fabio yang brutal dan Fabio mengancam akan mengebom Stadion Olimpik. Testimonia l'azione del giustiziere solidario. Magari ascolta tutti. Stay tuned. Enzo yang peduli dengan semua orang, dia pun bergegas menuju stadion untuk mencari Fabio. Akhirnya Enzo pun bertemu dengan Fabio dan terjadilah pertarungan dua manusia super kuat. Fabio yang merasa terdesak, dia pun kabur berlari menuju kerumunan. Perkelahian pun berlanjut di kerumunan penonton. Akhirnya Fabio berhasil kabur dan mengaktifkan bom. Lalu Enzo mencoba membawa bom tersebut jauh dari kerumunan warga. Saat di perjalanan, dengan waktu bom terus berjalan, polisi menghadang Enzo. Mereka pikir Enzo lah penjahatnya. Kemudian Enzo menabrakkan mobilnya dan pergi membawa bom tersebut dengan berlari menuju sungai. Tiba-tiba Fabio datang dan menghalangi Enzo. Gelut pun terjadi lagi. Pada akhirnya mereka berdua jatuh ke sungai bersama bomnya. Tak lama bom pun meledak dan kepala Fabio terputus. Pada malam harinya ternyata Enzo masih hidup dan dia memakai topeng buatan Alessia. Kini muncullah pahlawan bertopeng yang dinamakan superhero La Jig. presenza di qualcuno non c'è più. Da Torbellamo. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton. Nantikan alur cerita film lainnya bersama SB Movie.